Pasar Pabean, Surabaya. Pagi itu, seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk. Terik matahari belum sepenuhnya menyentuh tanah. Namun, bau khas dari sayur-sayuran, daging segar, dan minyak goreng yang sudah dipakai berulang-ulang memenuhi udara. Di pojok pasar, dekat gang sempit yang menuju ke lorong sempit tempat los-los kecil menjual pernek-pernek rumah tangga, ada satu gerobak gorengan yang selalu ramai. Gerobak itu sederhana cat biru yang mengelupas dan kaca yang buram karena uap minyak panas. Namun, aroma gorengan yang keluar dari sana selalu menggoda siapapun yang lewat. Pemiliknya adalah seorang wanita paruh baya bernama Bu Sarti. Ia dikenal murah senyum dan ramah. Tangannya cekatan membalikan bakwan, tahu isi, dan pisang goreng yang tampak renyah di atas penggorengan besar. Tak seorang pun pernah tahu dari mana ia berasal, karena tiba-tiba saja 2 bulan lalu ia muncul dan langsung jadi primadona pasar. "Ayo Bu, tahu isinya 1," teriak seorang pembeli. "Bakwan 3, Bu Sarti." "Seperti biasa," ujar yang lain hari itu. "Seperti biasa. Gorengan Bu Sarti ludes sebelum jam 11 siang. Namun, tak semua pelanggan pulang dengan puas. Namanya Rani, seorang gadis SMA yang biasa lewat pasar sepulang sekolah untuk membeli tahu isi. Siang itu ia memakan gorengan sambil berjalan menuju rumah. Ketika menggigit tahu isi kedua, ia merasakan sesuatu yang keras dan kenyal di dalam mulutnya. Dengan jijik, Rani meludahkannya. Pandangannya langsung terpaku pada benda asing yang barusan ada di lidahnya. Sehelai rambut panjang dan potongan kuku yang kotor. Masih ada sedikit darah kering di ujungnya. Rani terdiam sejenak, lalu menjerit histeris. Beberapa orang datang menghampiri. Rani menggigil. Wajahnya pucat. Tubuhnya mulai kejang-kejong seperti kesurupan. Matanya menatap kosong ke langit-langit pasar yang gelap dan berdebu. Lalu, dengan suara yang berat dan bukan miliknya, ia mulai bergumam, "Siti, Tarmuji, Lastri, kenapa kalian di sana? Kenapa aku di sini?" Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua, parau, dalam-dalam, penuh luka. Sontak para pedagang ketakutan. Beberapa mencoba menenangkan Rani. Ada yang merekam dengan ponsel, dan sebagian langsung pergi menjauh. Polisi pasar datang, namun tubuh Rani sulit dikendalikan. Ia menendang, mencakar, bahkan sempat menggigit tangan seorang ibu yang mencoba membantunya. Akhirnya, datang seorang ustaz tua yang tinggal dekat pasar. Ia memercikkan air doa ke wajah Rani sambil membacakan ayat-ayat pendek. Setelah beberapa menit, tubuh Rani terkulai lemas dan ia pingsan. Keesokan harinya, pasar tetap buka, namun gerobak Bu Sarti tak terlihat. "Bu Sarti kemana?" tanya seorang ibu-ibu kepada pedagang seberang. "Gak tahu, tadi subuh masih kulihat. Dia buka, tapi sekarang sudah gak ada. Gerobaknya pun hilang." Kabar menyebar cepat. Warga mulai membicarakan hal aneh yang terjadi. Seorang penjual sembako bersumpah pernah melihat Bu Sarti berbicara sendiri tengah malam sambil membawa baskom besar ke belakang los pasar. Ada juga yang bilang mereka pernah mencium bau amis dari adonan gorengannya, meski tidak terlalu kentara karena tertutup aroma minyak panas. Rani sendiri belum sadarkan diri. Ibunya membawa ke rumah sakit, tapi dokter tak menemukan penyakit apa-apa. Namun malam harinya, ia kembali kerasukan. Ia menangis sambil memanggil nama-nama yang tidak dikenal siapapun. Anehnya, saat diselidiki lebih lanjut, nama-nama itu kokak. Dengan beberapa korban hilang yang tak pernah ditemukan jasadnya. Semuanya adalah wanita. Dan mereka semua punya satu kesamaan. Sering terlihat mengemis di dekat pasar. Orang-orang mulai menghubungkan semuanya. Kemunculan Bu Sarti yang tiba-tiba
gorengan yang luar biasa enak dan laris, lalu insiden kuku dan rambut, semua mengarah pada satu dugaan yang mengerikan. Seorang penjaga malam di pasar bahkan bersumpah pernah melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bu Sarti menggiling sesuatu yang tampak seperti tangan manusia kecil di dalam les besar, lalu memasukkannya ke dalam adonan gorengan. Namun ketika gerobaknya dicari tidak ada, hilang tanpa jejak. Bahkan rekaman CCTV pasar selama 2 hari terakhir tiba-tiba rusak dan hanya menampilkan layar gelap. Pasar Pabean kini tak sama lagi. Los di pojok sana dibiarkan kosong dan sebagian pedagang pindah. Setiap malam Jumat terdengar suara perempuan menangis di sekitar tempat bekas gerobak Bu Sarti. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang membawa baskom berdarah berjalan perlahan ke lorong gelap dan Rani sampai kini belum sepenuhnya pulih. Di kamar rumahnya ia masih sering bicara sendiri. Jangan makan gorengan itu, jangan makan itu dagingku. Malam itu hujan turun deras di Surabaya. Kilatan petir beberapa kali menyambar langit, menyorotkan bayangan menyeramkan di antara bangunan-bangunan tua sekitar Pasar Pabean. Jalanan licin dan sebagian kios sudah tutup lebih awal. Namun, ada satu orang yang sengaja datang ke pasar malam itu. Darto, satpam malam yang sudah 5 tahun menjaga keamanan di sana. Ia masih terngiang kejadian minggu lalu, sejak Rani mengalami kesurupan dan menyebut nama-nama misterius. Darto tak bisa tidur tenang. Ia merasa bersalah karena pernah melihat sesuatu yang tidak beres, tapi memilih diam. Malam itu ia berniat mencari tahu lebih jauh, walau hatinya diliputi ketakutan. Dengan senter di tangan dan jas hujan menutupi tubuh kempalnya, Darto melangkah menuju pojok pasar tempat gerobak Bu Sarti dulu biasa mangkal. Di sana semuanya tampak biasa saja. Namun saat ia menyinari lantai dengan senternya, ia melihat noda hitam keunguan yang menempel di ubin seperti bercak darah yang sudah lama mengering. Ia jongkok dan menyentuhnya, masih agak lengket. Tiba-tiba ada suara cekikikan pelan di belakangnya. Darto menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Entah kenapa ia merasa seperti diawasi. Ia berdiri dan berjalan menyusuri lorong sempit di belakang pasar, tempat yang dulunya dijadikan tempat menyimpan barang bekas dan sampah. Tempat itu gelap, becek, dan bau. Tapi Darto yakin pernah melihat Bu Sarti masuk ke sini malam-malam sambil membawa baskom besar. Di tengah lorong, ia melihat pintu kecil dari seng yang separuh terbuka. Ini bukan tempat yang biasa dibuka. Penasaran, ia mendorongnya perlahan dan menyorotkan senter ke dalam. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan kecil itu ada altar kecil yang terbuat dari tumpukan batu bata. Di atasnya ada foto-foto hitam putih, perempuan dengan mata dicoret, potongan rambut yang digulung seperti benang, dan kuku manusia yang disusun rapi dalam mangkuk tembikar. Di sampingnya ada adonan gorengan yang sudah menghitam dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Darto hampir muntah. Namun sebelum ia bisa kabar, pintu seng tertutup sendiri dengan suara keras. Senter di tangannya mulai berkedip. Cahaya mulai meredup. Dari sudut ruangan terdengar suara seret seperti sesuatu yang diseret di atas lantai. Darto menyorot ke arah suara itu. Sosok perempuan dengan wajah rusak, mata putih melotot, rambut panjang menutupi separuh wajah, berdiri di pojok, tangannya memegang baskom berdarah. "Kenapa kamu ganggu? Ini bukan urusanmu," gumamnya. Darto mundur, tubuhnya bergetar, tapi tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh tepat di depan altar.
Saat kepalanya membentur lantai, ia melihat sekilas sesuatu yang mengerikan. Tulang-tulang manusia kecil terkubur setengah dalam tanah di pojok ruangan. Sebelum pingsan, Darto mendengar satu kalimat terakhir dari makhluk itu. Gorengannya belum cukup. Harus tambah satu lagi. Pagi harinya, warga pasar menemukan Darto terbaring tak sadarkan diri di belakang lorong. Tubuhnya menggigil meskipun cuaca panas. Di dahinya ada bekas goresan berbentuk simbol aneh seperti angka 8 terbalik. Dililit garis hitam seperti benang. Dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada luka serius. Tapi Darto tidak bisa bicara. Ia hanya menatap kosong dan kadang tertawa sendiri sambil bergumam, "Goreng-goreng." Darahnya masih hangat. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Orang-orang mulai percaya bahwa Bu Sarti bukan sekadar penjual gorengan biasa, melainkan pelaku pesugihan paling kejam, memakai bagian tubuh manusia sebagai tumbal dan bahan untuk membuat adonannya lebih lezat. Salah satu tokoh masyarakat, Pak RW bernama Pak Kusno, akhirnya memutuskan untuk mencari dukun tua yang dulu pernah menangani kasus pesugihan di daerah pesisir. Namanya Mbah Joyo dan tinggal di luar kota di kaki Gunung Penanggungan. Setelah dijemput, Mbah Joyo datang ke pasar dengan pakaian serba hitam dan membawa tongkat bambu berukir. Setelah berkeliling pasar, Mbah Joyo hanya berkata, "Tempat ini sudah terikat. Arwah tumbal masih tertinggal. Siapapun yang pernah memakan gorengan itu telah menelan bagian dari mereka, maka mereka akan datang menagih kembali." Malam itu, warga yang pernah membeli gorengan dari Bu Sarti mengalami mimpi yang sama. Mereka duduk di sebuah meja panjang penuh gorengan, tapi semua gorengan itu berubah menjadi potongan tubuh manusia, jari-jari, mata, potongan lidah, dan kulit yang masih hangat. Dan di ujung meja, Bu Sarti berdiri sambil tertawa pelan, memegang centong dan menyendokkan adonan ke wajah mereka. Satu persatu, pasar Pabean mulai terasa seperti tempat terkutuk. Sejak kejadian Darto ditemukan di lorong belakang dengan simbol aneh di dahinya, para pedagang mulai satu persatu meninggalkan kios mereka. Beberapa bahkan membakar lapak sendiri dengan alasan takut tempat mereka sudah terkena cipratan kutukan. Namun, masih ada yang bertahan. Salah satunya adalah Mbah Darmi, penjual jamu tua yang sudah puluhan tahun berdagang di sana. Ia tidak takut karena ia tahu kegelapan ini bukan yang pertama kali datang ke pasar. Dulu juga pernah, tahun 1984. Bisiknya pada Pak Kusno saat mereka berdua duduk di emperan toko kosong. Dulu juga ada penjual lontong yang gorengannya enak luar biasa. Ternyata dia juga pakai ilmu pesugihan, dan waktu itu satu pasar terbakar. Pak Kusno hanya mengangguk diam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara itu, Rani gadis yang pertama kali menemukan kuku dan rambut dalam gorengan mulai menunjukkan perubahan drastis. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu, dan dia sering duduk sendiri menatap tembok kamar. Namun yang paling menyeramkan adalah ia mulai bisa menirukan suara-suara aneh, seperti tangisan bayi, jeritan perempuan tua, hingga suara laki-laki berat yang menyuruhnya makan adonan itu. Habiskan. Ibunya yang panik memanggil Mbah Joyo. Saat Mbah Joyo datang, ia membawa sebotol air hitam pekat dan selembar kain kafan. Ia meletakkan kain itu di depan Rani, lalu menyiram air ke lantai sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, Rani muntah darah hitam, pekat bercampur serpihan rambut dan kuku. Darah itu mengalir deras, menyebar di lantai, membentuk pola melingkar. Rani kemudian menatap Mbah Joyo dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Kalian semua sudah makan kami. Sekarang giliran kalian yang kami telan." Lalu ia pingsan. Malam
itu, Mbah Joyo menyimpulkan satu hal. Rani bukan hanya korban, ia sekarang jadi media arwah arwah tumbal untuk berkomunikasi. Dan lebih dari itu, mereka tidak ingin dibebaskan. Mereka ingin balas dendam untuk mencari tahu asal kutukan ini. Mbah Joyo kembali ke lorong belakang pasar bersama Pak Kusno dan 2 warga berani lainnya. Mereka menggali lantai tanah di ruangan kecil yang dulu ditemukan Darto. Benar saja, di sana mereka menemukan tulang-tulang kecil, ada sisa rambut, kalung plastik, dan pakaian anak-anak yang sudah membusuk. Semuanya dibungkus dengan kain putih bercampur darah yang sudah mengering. Saat tulang terakhir diangkat, udara langsung berubah dingin. Lilin yang mereka bawa padam serentak. Suara-suara tangisan dan teriakan memenuhi ruangan. Meskipun tidak ada siapapun selain mereka. Salah satu warga, Yanto, tiba-tiba terjatuh dan menggigil. Matanya melotot dan ia menggigiti jari sendiri sampai berdarah. Dari mulutnya keluar suara perempuan parau. Kalian pikir semua ini akan selesai? Tidak. Kalian telah memakan tubuh kami. Kami akan ikut di setiap tubuh kalian. Kami bukan hantu. Kami bagian dari kalian. Mbah Joyo langsung menaburkan garam dan membakar kemenyan. Suara itu perlahan mereda dan Yanto pingsan. Keesokan harinya, berita makin menggila. 3 orang warga yang pernah membeli gorengan Bu Sarti ditemukan meninggal di rumah mereka. Mulut mereka penuh rambut dan kuku, seperti dicekik sesuatu dari dalam. Di kamar mereka, dinding tercoret tulisan dengan darah. Adonan belum habis. Masyarakat panik, pasar ditutup total. Namun malam harinya, satu kejadian menegangkan terjadi. Gerobak Bu Sarti muncul kembali di pojok pasar, padahal sudah menghilang. Siok Evil. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Gerobak itu masih sama. Cat biru mengelupas, kaca buram, tapi kini ada tambahan yang membuat bulu kuduk berdiri di balik kaca. Tampak tangan manusia yang mencakar perlahan dari dalam, seolah minta dikeluarkan. Dan di atas penggorengan, minyak masih panas, mendidih, tapi tidak ada api, tidak ada sumber listrik. Pak Kusno dan beberapa warga yang nekat datang malam itu melihat satu tulisan tergantung di atas gerobak, ditulis dengan darah. Gorengan ini untuk kamu. Mbah Joyo memperingatkan satu hal terakhir sebelum ia pergi, meninggalkan pasar. Selama 1 orang yang pernah makan gorengan itu masih hidup, arwah para tumbal tidak akan pergi. Mereka akan terus datang, satu persatu, memanggil, memaksa entak dimakan balik. Dan sejak malam itu, siapa pun yang bermimpi tentang gerobak itu akan hilang esok harinya entah kemana. Sudah seminggu sejak gerobak Bu Sarti tiba-tiba muncul kembali di pojok pasar Pabean. Sejak itu pula, suasana pasar semakin mencekam. Warga sekitar memilih menjauhi area itu, bahkan lewat pun enggan. Anehnya, meskipun tidak ada satupun yang menyentuh gerobak itu, minyak di penggorengan selalu tampak panas dan mendidih. Petugas yang mencoba mendekati atau memindahkan gerobak selalu mengalami hal ganjil. Tubuh menggigil. Kepala panik dan beberapa mengaku mendengar suara-suara dari dalam gerobak yang memanggil nama mereka sendiri. Pak, gorengannya 1 ya, tapi jangan dikasih sambal. Suara itu berat, seperti suara dari dalam liang kubur. Suatu malam, Andin, seorang jurnalis muda yang tertarik dengan fenomena horor viral, datang ke pasar untuk menyelidiki langsung. Ia membawa kamera, perekam suara, dan semangat penuh rasa ingin tahu. Di 2 rekannya, ia menyelinap masuk ke area gerobak sekitar pukul 1 dini hari. Mereka mulai merekam suasana sekitar. Hanya suara gerimis, gelegak minyak, dan angin yang berhembus di antara lapak-lapak kosong. Namun, saat Andin mendekat dan mengarahkan kamera ke dalam gerobak, ia tertegun. Di balik kaca buram itu,
Ia melihat bayangan anak kecil berdiri diam. Wajahnya penuh luka dan matanya menatap kosong. Tapi saat kamera diarahkan ke tempat yang sama, tidak ada apa-apa. Bayangan itu hanya terlihat oleh mata telanjang. Ini bukan ilusi, bisik Andin. Ini nyata. Salah satu rekannya, Raka, dengan berani membuka laci gerobak bagian bawah. Dan di sanalah mereka menemukan adonan gorengan yang tampak seperti daging merah mentah diselimuti rambut dan darah segar. Seketika ruangan sekeliling mereka berubah. Senter berkedip, kamera mati, dan kabut tebal muncul entah dari mana. Andin mendengar suara-suara mengelilinginya. Kamu udah makan, kamu harus ganti, kamu harus jadi adonan selanjutnya. Dan tiba-tiba, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera yang tergeletak di dekat gerobak. Tapi tidak ada Andin, tidak ada Raka, tidak ada siapapun. Saat kamera diperiksa, hanya satu video yang tersisa. Dalam video itu terlihat Andin menatap ke arah kamera dengan ekspresi aneh, lalu perlahan-lahan tertawa dengan suara yang bukan suaranya, sambil berkata, rasanya manis, lembut, seperti daging segar. Kalian juga pasti suka. Setelah itu, rekaman berakhir. Wajah terakhir yang terlihat adalah wajah Bu Sarti dengan bola mata hitam, legam, dan senyum penuh darah. Berita tentang hilangnya Andin dan timnya membuat situasi semakin genting. Mbah Joyo kembali dipanggil. Meskipun ia sempat menolak. Aku sudah bilang, arwah tumbal tidak ingin tenang. Mereka ingin tubuh mereka dikembalikan, atau mereka akan mengambil tubuh lain sebagai ganti. Tapi kali ini, Mbah Joyo datang dengan niat mengakhiri semuanya. Ia membawa keranjang rotan yang berisi tulong-tulong yang ditemukan di lorong. Bersama Pak Kusno dan beberapa warga yang berani, mereka menuju ke gerobak di tengah malam. Mbah Joyo mulai membacakan mantra sambil menaburkan abu dari pembakaran rambut dan kuku ke sekeliling gerobak. Udara tiba-tiba jadi panas. Minyak di penggorengan meluap dan mendidih seperti neraka. Dari gerobak terdengar jeritan-jeritan anak-anak, perempuan, dan suara tawa Bu Sarti yang menyayat. Lalu gerobak itu terbakar sendiri, mengeluarkan bau, menyengat daging hangus, dan rambut terbakar. Api membesar. Tapi anehnya, tidak menyebar kemana-mana. Hanya gerobak itu yang dilalap. Namun sebelum semuanya habis, satu sosok muncul di balik api siluet Bu Sarti. Tangannya terjulur, matanya terbakar, dan mulutnya berteriak, "Ini baru awalnya." Lalu sosok itu menghilang dalam kobaran api. Setelah peristiwa itu, pasar mulai dibersihkan, lorong belakang ditutup dan disemen. Tapi tidak semuanya kembali normal. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang masih mendengar suara gorengan mendidih di tempat gerobak itu dulu berdiri. Dan beberapa warga yang dulu pernah makan gorengan, Bu Sarti masih mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang tangan-tangan keluar dari dalam perut mereka, memohon untuk dibebaskan. Dan suara Bu Sarti yang berbisik lembut di telinga mereka, "Terima kasih, sudah makan. Sekarang gantian aku yang makan kamu." Seminggu setelah gerobak Bu Sarti terbakar dengan sendirinya, suasana di pasar Pabean mulai berangsur pulih. Para pedagang perlahan kembali membuka lapaknya. Meski sebagian besar tetap menghindari pojok lorong tempat kejadian itu berlangsung, namun ketenangan itu ternyata hanyalah tipuan. Kutukan belum selesai. Malam itu, Bu Retno, penjual sayur yang dulu sering membeli gorengan Bu Sarti, pulang ke rumah lebih awal karena merasa pusing. Setibanya di rumah, ia langsung tidur. Tapi saat malam datang, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah dapur gelap. Ubin lantainya merah darah, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang bolong-bolong, mengeluarkan suara rintihan dari balik sela-selanya. Di atas meja dapur,
terlihat potongan-potongan tubuh manusia yang siap digoreng. Ada tangan kecil, lidah, dan bahkan kepala bayi di sisi dapur. Berdiri Bu Sarti, mengenakan kebaya merah lusuh dan celemek dari kulit manusia. Ia sedang mengaduk adonan dalam baskom besar dengan tangan kosong adonan yang ternyata berisi organ dalam manusia, jantung, paru, dan usus. Bu Sarti menoleh ke arah Bu Retno dan berkata dengan senyum mengerikan, "Retno, kamu suka gorenganku, kan? Nah, sekarang giliran kamu yang bantu masak." Bu Retno ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis saat Bu Sarti memegang tangannya dan menyeretnya ke penggorengan mendidih. Pagi harinya, Bu Retno ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Wajahnya penuh luka bakar seperti disiram minyak panas. Ada bekas luka gosong membentuk lingkaran aneh simbol yang sama seperti yang dulu muncul di dahi Darto. Dan yang lebih mengerikan, di penggorengan dapurnya, polisi menemukan potongan daging kecil yang tidak dikenal. Sotdites. Hasilnya mencengangkan. DNA-nya cocok dengan salah satu anak yang dulu dilaporkan hilang dan diduga menjadi tumbal Bu Sarti. Warga mulai panik lagi. Mereka yang dulu pernah makan gorengan Bu Sarti kini hidup dalam ketakutan. Hanya mimpi buruk. Beberapa di antara mereka mengalami kejadian nyata. Pak Yatno melihat darah menetes dari langit dapurnya setiap malam. Bu Sumiati mendengar suara tawa perempuan tua dari dalam kompor. Dan seorang anak kecil, Bagas, mulai menggambar potongan tubuh dan mengaku belajar masak dari Ibu Sarti di dapur belakang rumahnya. Mbah Joyo kembali dipanggil. Tapi kali ini ia datang dengan peringatan keras. Kalian kira membakar gerobak itu mengakhiri semuanya? Tidak. Gerobaknya memang hancur, tapi dapur arwahnya masih hidup. Dan sekarang, dapur itu muncul di alam mimpi orang-orang yang pernah mencicipi gorengannya. Menurut Mbah Joyo, Bu Sarti telah membangun dapur pesugihan di alam gaib, tempat di mana arwah para tumbal dimasak dan adonannya ditanamkan ke dalam tubuh orang yang masih hidup lewat mimpi. Jika seseorang mimpi berada di dapur itu dan membantu memasak, maka ia akan mati dalam keadaan terbakar atau menghilang. Jelasnya, untuk memutus kutukan, Mbah Joyo harus mencari pintu menuju dapur gaib itu. Dan satu-satunya yang bisa menjadi kunci adalah Rani, gadis pertama yang kesurupan sejak awal kejadian. Malam Jumat, mereka membawa Rani ke pasar yang telah ditutup sementara. Rani diletakkan di tengah lorong tempat gerobak dulu berdiri. Di sekelilingnya, Mbah Joyo menggambar lingkaran dari garam, darah ayam hitam, dan abu dari rambut manusia yang dulu ditemukan di altar. Ritual dimulai. Rani mulai menggeliat, matanya berputar, mulutnya mengeluarkan darah hitam. Lalu ia menjerit, "Jangan bawa aku kembali ke dapur itu." Namun Mbah Joyo tetap melanjutkan mantranya. Tiba semua lampu pasar padam, udara menjadi berat, tanah bergetar, dan di hadapan mereka muncul lubang menganga seperti gerbang dari neraka. Di dalamnya terlihat dapur penuh darah yang selama ini muncul dalam mimpi-mimpi para korban. Suara-suara terdengar dari dalam. Makan, makan, goreng, goreng. Kalian semua harus jadi adonan. Lalu dari lubang itu muncul sosok Bu Sarti lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya kosong, kulitnya melepuh, dan dari punggungnya tumbuh tenggen-tenggen kecil yang terus mengaduk adonan tak terlihat. Ia menatap Mbah Joyo dan berkata, "Satu kali makan, selamanya jadi milikku." Rani menjerit keras, lalu tubuhnya terangkat dan melayang di atas lubang itu. Darah keluar dari pori-porinya, membentuk wajah-wajah para korban yang pernah menjadi tumbal. Mbah Joyo tahu ia harus mengorbankan sesuatu dengan cepat. Ayai, tangannya sendiri
dan meneteskan darah ke dalam lingkaran garam sambil berdoa, jika harus satu yang jadi tumbal terakhir, biarlah aku yang menutup pintu ini. Tubuh Rani jatuh. Lubang itu menyala terang, lalu menghisap Mbah Joyo masuk bersama suara tawa mengerikan. Setelah itu, semuanya sunyi. Gerbang itu menutup. Pagi harinya, warga menemukan Rani tertidur di lantai pasar. Ia sudah sadar, wajahnya tenang, tapi Mbah Joyo tak pernah kembali. Namun sejak malam itu, tidak ada lagi mimpi tentang dapur Bu Sarti. Orang-orang mulai merasa tenang. Gerobak tidak muncul lagi, dan pasar kembali beroperasi. Tapi ada satu hal yang masih belum bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, di sudut dinding pasar, seseorang menemukan sebuah resep gorengan yang ditulis dengan darah, dan di bawahnya tertulis, "Jangan pernah makan sesuatu yang terlalu enak kalau kamu tidak tahu bahan aslinya." 2 bulan telah berlalu sejak ritual terakhir yang mengorbankan Mbah Joyo demi menutup pintu ke dapur arwah milik Bu Sarti. Warga pasar Pabean perlahan mulai kembali hidup normal. Rani telah pulih sepenuhnya. Ia bahkan tak lagi mengingat apapun tentang kejadian itu. Tapi orang-orang tahu bekas luka di lengannya yang membentuk simbol aneh. Itu tak akan pernah bisa dihapus. Meski pasar kini tampak lebih hidup, banyak orang yang percaya bahwa keheningan ini terlalu sempurna, terlalu sunyi, seperti badai yang menunggu datang kembali. Dan mereka benar. Sekitar 30 km dari pasar Pabean, di sebuah kota kecil bernama Krian, sebuah pasar tradisional mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Penyebabnya adalah kemunculan mendadak seorang penjual gorengan misterius dengan gerobak tua berwarna biru kusam. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Namanya Bu Karsih, perempuan tua, pendiam, berkebaya lusuh, rambut disanggul ketat, dan selalu menunduk. Ia tak pernah mengajak pembeli bicara, hanya tersenyum dan menyodorkan gorengan yang selalu panas. Meski tidak terlihat ada api menyala. Yang lebih aneh, rasa gorengannya luar biasa lezat, terlalu enak, seperti ada bumbu rahasia yang bikin siapa pun ketagihan. Bahkan pembeli yang awalnya hanya coba-coba, jadi datang setiap hari. Tak peduli hujan, badai, atau sakit, mereka datang. Sampai akhirnya seorang remaja bernama Vina mengalami kejadian mengerikan. Vina membeli bakwan dan tahu isi dari Bu Karsih pada sore hari. Tapi malamnya, ia mengeluh perutnya panas, seperti terbakar dari dalam. Saat dilarikan ke klinik, ia muntah darah bercampur rambut dan potongan kuku persis seperti yang pernah dialami Rani dulu. Ibunya yang panik merekam kejadian itu, dan videonya viral dalam semalam. Netizen mulai menghubungkan insiden ini dengan kasus Bu Sarti yang sempat menggemparkan Surabaya. Apalagi saat diselidiki, gerobak Bu Karsih memiliki kemiripan luar biasa dengan gerobak Bu Sarti yang dulu terbakar di pasar Pabean. Bahkan lukisan pudar di sisi kanan gerobak gambar bunga melati dan tangan masih terlihat samar. Seorang konten kreator horor bernama Dimas tertarik menyelidiki langsung. Ia mengunjungi pasar Krian dan mewawancarai beberapa pembeli. Salah satu di antaranya adalah ibu-ibu yang pernah muntah paku kecil setelah makan gorengan. "Waktu saya makan, saya ngerasa kayak ada sesuatu gerak dalam tahu isi itu," kata si ibu. Tapi udah telat. Besok paginya, paku keluar dari tenggorokan saya. Mas Dimas memutuskan untuk membeli langsung. Ia mencoba satu tahu isi di depan kamera. Rasanya memang enak, manis, gurih, panas, dan lembut. Tapi setelah beberapa detik, matanya melebar. Ada suara, bisiknya pelan. "Suara apa?" tanya kameramennya. Dimas mendekat ke gerobak Bu Karsih.
mencoba menanyakan bahan gorengannya. Tapi Bu Karsih hanya tersenyum lalu membisik saya hanya pakai bahan yang minta digoreng sendiri. Dimas, kamera merekam jelas ekspresi wajah Bu Karsih, matanya hitam legam, tidak ada bola mata. Kulitnya tampak seperti lilin yang meleleh, dan dari balik kebayanya terlihat tengen-tengen kecil mencuat sebentar sebelum menghilang kembali. Keesokan harinya, Dimas hilang. Videonya masih ada di kanal YouTube-nya, tapi akun itu sudah tak aktif. Rumahnya kosong. Keluarganya pun tak tahu kemana dia pergi. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah video terakhir yang otomatis terjadwal dan tayang malam setelah ia menghilang. Dalam video itu, Dimas tampak merekam dirinya sendiri dalam keadaan panik di sebuah ruangan gelap. Ia menangis, memegang perutnya, dan berkata, "Aku di dapur itu sekarang. Aku lihat tubuh-tubuh mereka digiling, dan Bu Sarti ada di sini. Dia pakai wajah Bu Karsih sekarang." Kemudian, layar menjadi hitam. Hanya terdengar suara tawa pelan dan bunyi minyak mendidih. Berita itu menggegerkan internet. Pasar Krian sempat ditutup sementara. Tapi anehnya, gerobak Bu Karsih tidak pernah ditemukan lagi. Ia menghilang secepat kemunculannya. Namun efeknya tidak berhenti. Orang-orang yang sempat makan gorengan Bu Karsih mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka terbangun di dapur berdarah. Minyak mendidih, pisau bergerak sendiri di sudut ruangan. Seseorang berdiri membelakangi mereka, sedang mengiris sesuatu yang mirip tubuh sendiri. Dan suara Bu Karsih atau Bu Sarti berbisik dari belakang, "Kamu sudah makan, sekarang giliranmu jadi masakan." Di akhir bulan itu, sebuah berita kecil muncul di koran lokal. Seorang bocah ditemukan meninggal di rumah. Mulutnya penuh rambut dan potongan kulit. Di samping jasadnya, ada sepiring gorengan hangus dan catatan kecil bertuliskan, "Bahan selanjutnya akan lebih segar." Langit sore di atas kota Krian tampak merah menyala, seolah matahari enggan tenggelam sebelum menyorotkan peringatan terakhir. Sepekan telah berlalu sejak hilangnya Dimas, sang konten kreator yang terakhir, terlihat mendekati gerobak Bu Karsih. Gerobak itu lenyap, namun jejaknya justru menyebar ke tempat-tempat baru. Desas-desus muncul. Gorengan dengan rasa terlalu enak mulai dijual di beberapa pasar kecil di daerah sekitar. Ada di Mojokerto, ada juga di Jombang. Penjualnya berbeda bada. Ada yang lelaki tua, perempuan muda, bahkan seorang anak-anak. Namun satu kesamaan mencolok. Semua memakai gerobak biru yang sama, dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah terlihat datang atau pulang. Berita ini sampai ke telinga Rani, gadis yang dulu menjadi pusat dari awal malapetaka ini. Meskipun tubuhnya sehat, ia masih membawa bekas luka di lengan dan mimpi buruk yang tak pernah hilang. Suatu malam, ia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong panjang dari adonan berdarah, dikelilingi dinding kulit manusia. Langkah yang ia ambil memunculkan suara jeritan suara para korban yang telah menjadi gorengan kutukan. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kayu bertuliskan "Dapur Terakhir." Saat pintu itu terbuka, ia melihat sosok Bu Sarti atau yang kini lebih tepat disebut Inang Adonan. Sosok itu bukan lagi manusia. Ia kini menjelma menjadi makhluk tinggi kurus dengan banyak tangan, masing-masing menggenggam pisau, centong, atau adonan berdarah. Di belakangnya ada ratusan panci besar, dan di dalam setiap panci mendidih tampak wajah-wajah manusia yang dikenalnya menatap dari dalam minyak. "Akhirnya kamu datang lagi, tumbal pertamaku. Kini kau akan jadi yang terakhir." Rani terbangun sambil menjerit. Ia tahu ini belum selesai, dan hanya dia yang bisa menyelesaikan semuanya. Bukan lagi dengan bantuan Mbah Joyo, bukan dengan doa-doa semata, tapi dengan menghadapi langsung
apapun yang ada di balik dapur terkutuk itu. Ia memutuskan kembali ke tempat semuanya. Dimulai lorong tua di Pasar Pabean. Meski pasar sudah sepi, tempat itu masih utuh. Aroma tengik minyak goreng basi masih tercium samar. Di ujung lorong, bekas gerobak yang dulu terbakar kini ditutupi kain putih dan diberi pagar bambu. Namun Rani tahu, roh dapur itu belum benar-benar mati. Ia membuka kain penutup dan duduk di tengah lingkaran yang dulu pernah dibuat Mbah Joyo. Lalu ia memejamkan mata dan memanggil, "Sorti, Bu, Sorti, kalau memang kamu belum kenyang, jemput aku, jadikan aku adonan terakhirmu dan akhiri semua ini." Udara mendadak dingin, tanah bergetar, suara tawa pelan terdengar dari segala arah. Lalu sebuah celah muncul di lantai pasar pintu menuju dapur terakhir. Kali ini bukan dalam mimpi, nyata. Rani melangkah masuk. Ia tiba di dapur raksasa yang seram, tempat arwah dan tubuh manusia menjadi satu dalam adonan darah. Panci-panci mendidih di mana-mana. Bau amis menusuk hidung, dan di tengah ruangan berdiri Bu Sarti, kini sepenuhnya menjadi inang adonan. Matanya bersinar merah. Suaranya bergema seperti ribuan mulut bicara bersamaan. "Kau datang dengan sukarela. Terima kasih. Denganmu, semua akan lengkap." Tangan-tangan dari segala arah mulai meraih tubuh Rani, mencoba menariknya ke dalam panci. Namun, Rani tidak melawan. Ia justru membuka mulut dan berkata, "Ambil aku, tapi bawa seluruh adonanmu bersamaku. Jangan ada yang tersisa." Tiba-tiba, dari dalam kantong bajunya, Rani mengeluarkan kalung milik Mbah Joyo, satu-satunya benda yang tersisa dari sang dukun. Ia lemparkan ke panci utama di tengah ruangan sambil berteriak, "Jiwa terakhir untuk menutup kutukan ini. Aku siap jadi tumbal. Asalkan semuanya berakhir." Kilatan cahaya meledak dari panci. Suara jeritan mengisi. Minyak dalam panci meledak, membakar dapur arwah dari dalam. Tubuh Bu Sarti mencair, melolong kesakitan. Dapur itu runtuh perlahan. Panci-panci pecah, dinding adonan meleleh, dan dalam detik terakhir sebelum semuanya lenyap, suara ribuan arwah terdengar berkata, "Terima kasih, kami bebas." Rani ditemukan pagi harinya, terbaring di lantai lorong Pasar Pabean, tepat di atas bekas gerobak. Ia tak bernapas. Di wajahnya ada senyum kecil. Tangannya menggenggam erat kalung tua milik Mbah Joyo. Di sekeliling tubuhnya, semua minyak yang pernah menggenang, semua bekas darah dan abu telah lenyap. Pasar bersih seperti baru. Dan sejak hari itu, tidak pernah lagi muncul gorengan terlalu enak dimanapun. Gerobak biru tidak pernah terlihat lagi. Tak ada mimpi tentang dapur. Kutukan telah berakhir. Tapi warga Pasar Pabean tetap menyimpan satu larangan turun-temurun. Kalau kau menemukan gorengan terlalu lezat, jangan ditelan langsung. Cium dulu baunya. Pastikan tak ada darah dan rambut. Karena kalau itu milik Bu Sarti, mungkin dia belum benar-benar kenyang.